Ini kan dekat sekali dengan momentum mau pemilihan umum. Dekat banget begitu. Apakah ini digunakan sekarang atau untuk pemilu 2029? Nah itu. Nah kalau dibaca implisit ya, keterangan DPR dan keterangan pemerintah, walaupun di ujungnya menyerahkan kepada kebijaksanaan yang mulia Hakim Konstitusi, itu kan bahasanya bersayap kalau begitu. Dua-duanya kan mau ini diperbaiki. Kalau pemerintah dan DPR sudah setuju, mengapa tidak diubah saja undang-undangnya? Jadi tidak perlu melempar isu ini, soal ini di Mahkamah Konstitusi untuk diselesaikan. Jadi tidak ada perbedaan, karena dari DPR tadi implisit itu sudah setuju dan tidak ada perbedaan di fraksi-fraksinya. Kelihatannya pemerintah juga setuju, kan sederhana ini untuk mengubahnya. Dibawa ke DPR saja, diubah undang-undang itu, pasal itu sendiri. Jadi tidak perlu dengan tangan Mahkamah Konstitusi. Apa sih yang diperdebatkan? Kenapa pernah turun 35, lalu pindah ke 40? Ya mengapa kita tidak turunkan 30 sekalian atau 25, supaya nanti nggak ada lagi yang mengajukan permohonan soal ini. Jangan-jangan nanti alasan ini ada generasi baru yang begini-begini dan segala macam yang usianya lebih rendah, memerlukan ini dan segala macamnya, diminta lagi menjadi 30. Lalu perkembangannya diminta lagi 25. Angka itu kan sesuatu yang sulit didefinisikan. Halo, apa kabar Anda semua? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Itu kayaknya sudah jadi apa ya? Jadi template doa untuk Anda semua ya. Dalam situasi Indonesia seperti sekarang ini ya, Bung Rocky ya. Ya, mesti ke Pak Ganjar itu. Mm. Selamat pagi Pak Ganjar, Oh, tetap semangat. oh gitu. Walaupun telah ditinggalkan oleh pendukung-pendukungnya. Oke, saya mau tanya pada Anda ini ya, Bung Rocky. Walaupun saya sebenarnya sudah tahu jawabannya seperti apa gitu, tapi tetap perlu saya tanyakan gitu. Pak Jokowi bilang bahwa kemarin keputusan Golkar dan PAN bergabung mendukung Pak Prabowo itu urusan ketua umum. Dia nggak mau dikait-kaitkan dengan soal itu gitu. Anda percaya nggak sih dengan pernyataan Pak Jokowi ini? Kalau saya percaya berarti BEM UI salah dong, bahwa Pak Jokowi Oh, adalah raja bohong itu, the king of liar atau king of lip apa, service. lip service. Hmm. Kira-kira begitu tuh. Jadi kita mesti lihat, tentu Pak Jokowi punya kemampuan untuk mengelak. Tetapi konsistensi di dalam fakta-fakta yang diperhatikan beliau, itu menunjukkan beliau hanya menginginkan Prabowo, dan itu semua dipindahkan lagi ke Prabowo. Kan kemampuan Pak Jokowi adalah mengancam partai politik dengan kasus demi kasus, lalu mengarahkan kemana. Jadi sebetulnya Pak Jokowi bilang aja bahwa memang saya tidak menghendaki Ganjar, karena Ganjar ternyata lebih tunduk pada Ibu Mega daripada saya. Kira-kira begitu gampangnya tuh. Ya, ya, ya. Dan Pak Prabowo lebih potensial untuk melindungi saya nanti. Kan posisi Pak Jokowi ada di situ tuh. Hanya itu keterangannya. Ya, ya. Oke, tapi sebelum saya lanjutkan dialog, saya sih menyarankan untuk Anda tadi Anda gunakan saja King of Lip Service karena itu kan pernyataan dari BEM UI. Jangan menggunakan Raja Bohong nanti karena saya khawatir Anda kemudian akan dilaporkan lagi ya. Iya, terpaksa kita mesti pakai bahasa bahasa langit untuk menerangkan sesuatu yang membahayakan Ya. diskursus. Tetapi batin manusia itu nggak mungkin dibohongi dengan sekedar mengubah kalimat kan. Oke, jadi saya anggap aja oke, king of lip service, dan bisa dicari di Google apa artinya lip service, apa artinya king. Kira-kira begitu tuh. Ya, ya, Jadi ya. Jadi udah paduka clear ya yang diganti mulia. King of Service jangan Raja Bohong ya. Ya poin kita selalu adalah berupaya untuk mengucapkan kejujuran. Tapi mungkin lebih tepat mengatakan Jokowi adalah king of lip service daripada menyebut dia raja bohong. Kan raja bohong nanti terjemahannya bahwa itu seolah-olah
ada raja yang baik tuh terhadap Jokowi. Tetapi kalau bagi King of Lip Service itu kita bisa langsung acu pada BEM UI. Jadi nanti Ya, BEM UI yang akan dimintakan pertanggungjawaban. yes, ya. Kita mengutip ya, meminjam Meminjam aja, pernyataan, ya, meminjam. meminjam pernyataan. Clear ya, jangan diurus-urus, ditambah digoreng-goreng lagi. Oke, tapi mari kita bahas ya realitas semacam itu ya, bahwa kemudian akhirnya kan orang kemarin nggak terlalu terkejut kalau PAN sebenarnya yang kemudian tiba-tiba mendukung deklarasi Prabowo, karena ya posisi PAN sebenarnya sangat jelas karena targetnya Erick Thohir gitu, dan Erick Thohir juga Ibu Megawati nggak kehendaki. Tapi kalau tiba-tiba kemudian Pak Erlangga Hartarto yang juga deklarasi, padahal sebelumnya sudah bertemu dengan PAN, itu kan baru gelas-gelas di rumahnya Pak Erlangga juga belum kering, itu saya kira ketika menjamu Ibu Mbak Puan begitu ya, dan menyatakan akan membangun membentuk tim teknis untuk menjajaki koalisi, kok tiba-tiba langsung balik badan. Iya, karena air langga suku kata pertamanya adalah air, jadi bisa mengalir kemana aja tuh. Oh itu ya soalnya. Tapi terlihat bahwa sebetulnya kalau kita lihat secara rasional, ya Prabowo dan Erlangga itu lebih pas. Karena Prabowo memimpin dengan tema patriotisme, nasionalisme, keutuhan bangsa. Sementara pekerjaan-pekerjaan teknokratik ya lebih mampu dijalankan oleh Golkar. Karena Golkar terandal secara metodologi di dalam mengolah pembangunan. Itu udah bertahun-tahun dari zaman Orde Baru. Jadi Erlangga lebih masuk akal dan mungkin kontroversinya juga lebih sedikit kan. Karena Erlangga datang dari partai tengah gitu, partai yang basis ideologinya adalah pembangunan. Nah Prabowo perlu orang seperti Erlangga tuh. Tetapi tentu orang kayak Erick Thohir juga menganggap dia udah investasi banyak di mana di NU. Nah kalau NU itu punya Yeni Wahid, jadi mestinya Prabowo dan Yeni Wahid misalnya kan, karena lebih ideologis. Tetapi ini kan semua menunggu sinyal Pak Jokowi, apakah Erlangga atau apakah Erick Thohir atau Gibran. Nah itu belakangan ya. Oke, ya. Dan Cak Imin juga menganggap bahwa ya dia juga berhak karena koalisi pertama kan dengan PKB iya, tetapi dalam kalkulasi belakangan tentu Cak Imin potensial juga untuk diungkit kasusnya tuh. Tinggal dibandingkan apakah kasus Cak Imin lebih strategis untuk dijadikan alat tukar tambah politik atau kasus Erlangga yang udah dipanggil oleh kejaksaan. Tapi semua itu adalah lelang politik Pak Jokowi. Jadi kalau Pak Jokowi nggak bilang iya dia nggak ikut, memang dia nggak ikut campur, tapi dia melelang aparat dia melelang pembantu-pembantunya. Kan Erlangga membantu Pak Jokowi, Cak Imin membantu Pak Jokowi, Ketua PAN untuk Pak Jokowi. Jadi sekarang kita mau lihat sebetulnya siapa yang akan beauty contest di depan panggung yang disiapkan oleh Gerindra kan. Jadi catwalking itu akan terjadi di antara tokoh-tokoh ini. Nah, saya menganggap bahwa Erlangga lebih masuk akal untuk lenggak-lenggok di atas catwalk Gerindra tuh. Dan Pak Jokowi akhirnya juga menyodorkan Erlangga kan. Jadi kalau dilihat dari komposisi terakhir, Pak Jokowi menganggap sebagai pemain politik, ya Erlangga lebih baik ditaruh di Prabowo. Kalau Pak Jokowi menganggap bahwa Erlangga itu lebih pas untuk menampingi Ganjar supaya dia punya opsi untuk bermain politik melalui PDIP, tentu nggak akan dipindahin ke Prabowo kan. Jadi terganggulah Cak Imin, terganggulah PAN untuk berebut simpati dari Pak Jokowi. Padahal simpatinya jatuh pada Erlangga akhirnya tuh. Kan orang terakhir yang dipindahkan oleh Pak Jokowi adalah Erlangga. Itu artinya cinta terakhir Pak Jokowi terhadap wakil presiden adalah Erlangga. Tuh masuk akal juga karena sistem berpikir di Golkar itu teknokratis. Prabowo memerlukan teknokrat untuk memimpin dan menyelesaikan banyak soal yang ditinggalkan oleh Pak Jokowi. Dan itu juga mungkin pertimbangan kenapa Pak Jokowi merasa ya Golkar kan partai terbesar kedua tuh. Jadi potensi Golkar untuk mengamankan beliau ya penting sekali. Mengamankan dalam pikiran Pak Jokowi tapi bukan di dalam pikiran publik. Ya, tapi kan Anda tadi menganalogikan catwalk ya. Ini jadi panggung pertunjukan. Dan panggung pertunjukan ini kan tergantung program directornya gitu ya. Ada program director, ada floor director gitu. Tapi sebenarnya menentukan program directornya. Jadi kalau kita baca secara harfiah ya memang Pak Erlangga yang belakangan datang dan kemudian preferensinya tentu kepada Pak Erlangga sebagai calon wakil presidennya. Tapi kita kemudian dapat bocoran juga dari relawannya Pak Jokowi ABJ ya, Arus Bawah Jokowi, yang dia mendengar kabar bahwa Pak sebenarnya kedatangan dari Pak Erlangga untuk bergabung dengan Pak Prabowo itu adalah menyodorkan nama Gibran, begitu ya. Dan Pak ini juga sudah ditanya oleh wartawan berapa sepekan yang lalu ketika ditanya oleh wartawan bagaimana, oh ya itu nanti tergantung pada Pak Erlangga ini ditanya, tergantung pada keputusan Mahkamah Konstitusi begitu.
Erick Thohir yang disodorkan lebih dulu oleh PAN itu hanya ketika nantinya dia akan jadi calon wakil presiden kalau Mahkamah Konstitusi menolak. Jadi dia ban serep juga begitu loh gitu. Kalau Caimin ya udah lama memang itu dia ke laut lah gitu. Saya kira secara etik Mahkamah Konstitusi harus tolak. Secara etik ya, lain secara politik memang. Jadi kita dorong Mahkamah Konstitusi untuk batalkan, bukan demi politik yang hari ini, tetapi ditunda aja demi politik yang depan. Kan juga Gibran itu akan bikin kontroversi nanti itu. Walaupun ya itu kan akhirnya problem-problem yang secara teknis bisa diatasi lewat open legal policy, dibalikin aja pada DPR kan. Jadi Mahkamah Konstitusi bisa cuci tangan sebetulnya. Sebab kalau Mahkamah Konstitusi yang putuskan, itu ada problem secara etika konstitusional. Karena Mahkamah mengiyakan sesuatu karena tuntutan kekuasaan hari ini. Kan nggak boleh Mahkamah itu memutuskan hanya untuk kepentingan satu orang tuh. Yang ada di depan kita adalah Gibran. Lain kalau memang dari awal dibuka ke anak-anak muda itu yang aktivis lingkungan lah untuk jadi wakil presiden. Kan tiba-tiba nama Gibran diajukan, lalu ada kesulitan dengan konstitusi itu. Maka diajukan dengan pretext bahwa ini bisa diputuskan Mahkamah Konstitusi. Jadi secara etik Mahkamah Konstitusi mesti tolak itu. Secara konstitusional juga itu bukan tradisi yang bagus, yaitu tiba-tiba mengubah hanya untuk kepentingan sesaat. Apalagi kepada orang yang sudah jelas-jelas untuk Gibran. Itu buruknya, nanti orang akan catat bahwa Mahkamah ini hanya bekerja untuk kepentingan presiden. Kan itu konyolnya kan. Untung sekali setelah Saldi Isra udah mendahulukan cara berpikir yang masuk akal itu. Nah, saya ingin supaya publik juga menekan Mahkamah Konstitusi. Bukan kita anti Gibran, tapi Gibran juga harusnya masa depan politik masih panjang. Dia mestinya katakan saya menolak itu karena itu tidak fair bagi yang lain. Kenapa itu hanya diajukan buat saya? Dengan cara itu Gibran tumbuh sebagai politisi yang boleh dibekali secara etis dari awal. Lebih dari itu PDIP pasti akan ngamuk kalau Gibran jadi itu. Kan ini soal yang akan berbahaya juga. Bayangkan kalau PDIP memboikot pemilu akhirnya tuh. Dan itu potensial PDIP memboikot pemilu karena menganggap ini nggak fair. Ini artinya permainan Jokowi tok nih. Karena PDIP memang lagi bersisi dengan Jokowi. Lain kalau Jokowi misalnya bilang oke, Gibran akan saya jadikan calon wakil presiden dari Ganjar. Nah itu lebih jelas tuh sinyalnya tuh. Ya mungkin PDIP juga akan teduh. Tetapi secara etis juga PDIP harus tolak itu. Karena PDIP mesti kembangkan ide demokrasi. Tidak boleh keputusan itu menguntungkan rejim sekarang. Keputusan konstitusional itu harus menguntungkan rejim yang akan datang. Begitu prinsip berpikirnya tuh. Jadi supaya tidak ada konflik of interest, maka soal-soal yang menyangkut tentang usia wakil presiden diturunkan, itu hanya boleh berlaku ke depan. Pada siapa? Kepada semua orang. Kalau sekarang hanya berlaku pada Gibran, nah di situ gagalnya atau bahayanya kalau prinsip-prinsip etis dalam demokrasi itu tidak dipahami baik oleh partai politik apalagi oleh Pak Jokowi itu. Ya, oke. Soal PDIP tadi memboikot pemilu itu kita simpan ya untuk kita jadikan topik sendiri karena itu menurut saya serius dan tanda-tandanya bahwa Pak Jokowi memojokkan PDIP itu sekarang makin nyata. Tapi saya pengen kita elaborasi sendiri. Tapi kita lanjutkan yang soal Mahkamah Konstitusi ya. Tadi kan Anda menyinggung secara etis, secara konstitusi harusnya menolak. Tapi secara politis kan pasti Anda punya, kan Anda juga sudah bisa menduga kan apa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi. Dan menurut saya ujiannya itu nanti siang ya. Karena ini kan Mahkamah Konstitusi hari ini juga akan memutuskan apakah perpanjangan jabatan dari para pimpinan KPK itu berlaku untuk periode sekarang atau untuk periode yang akan datang. Karena ini bisa jadi jurisprudensi ya kalau kemudian katakanlah nanti itu Mahkamah Konstitusi memutuskan menerima usia 30 menurunkan usia calon presiden dan calon wakil presiden dari 40 menjadi 35 tahun itu juga bisa dinyatakan bahwa ini tidak berlaku untuk pemilu sekarang tapi untuk pemilu yang akan datang. Kalau Mahkamah Konstitusi akal sehatnya sampai jam 12 nanti masih ada, maka dia mesti tolak gitu. Karena ini problemnya sama itu, diajukan sesuatu untuk membenarkan hal yang salah. Kan keliru memperpanjang masa jabatan KPK itu kan. Karena mereka yang waktu minta dipilih atau mengajukan diri untuk jadi komisaris atau pimpinan KPK tahu bahwa aturannya adalah 4 tahun tuh. Kalau di tengah jalan dia ubah itu, maka dia mesti bilang demi masa depan, demi orang yang akan datang supaya
satu dalil bahwa pejabat publik itu 5 tahun. Kalau sekarang dia mesti nahan hatinya tuh bahwa memang saya memilih waktu itu dan saya tahu aturannya 4 tahun. Jadi dia nggak boleh mengambil keuntungan dari posisi dia sekarang tuh. Nah ini yang akan jadi pretext untuk membaca apakah Gibran akan diperlakukan sama apa enggak tuh. Jadi harusnya Mahkamah Konstitusi konsisten bahwa semua usulan yang menyangkut kepejabatan itu tidak boleh menguntungkan mereka yang meminta hari ini. Itu artinya egois, itu artinya oportunis, itu artinya pragmatis. Harusnya mereka meminta, KPK meminta ke depan disamakan 5 tahun. Demikian juga berlaku secara konsisten dengan usulan calon wakil presiden yang diturunkan usia 35 tahun kan. Jadi mestinya Mahkamah Konstitusi konsisten bahwa per hari ini tidak boleh ada perlakuan khusus pada pimpinan KPK, boleh berlaku ke depan. Demikian juga tidak boleh ada perlakuan khusus pada Gibran yang memang hanya itu namanya, supaya ada fairness di dalam tatanan bernegara kan itu. Jadi saya tetap mendorong dalam beberapa jam ini supaya Mahkamah Konstitusi memulihkan akal pikiran konstitusionalnya. Tapi kita akan mendapat clue ya bagaimana sikap Mahkamah Konstitusi terhadap Gibran ini ya, terhadap usia, jangan Gibran deh, ngomongin batas usia 35 tahun itu ya, karena bagi kita nggak ada persoalan sebenarnya mau 5 tahun pimpinan KPK atau 4 tahun sebelumnya, atau bahkan kemudian untuk calon wakil presiden diturunkan usia menjadi 35 tahun, itu bukan persoalan ya Bung Rocky ya. Tapi yang jadi persoalan mengapa seperti juga kita meminjam lagi pernyataan dari Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Saldi Isra, kenapa ini diajukan kok menjelang pemilu? Kan itu yang jadi persoalan. Kenapa juga dalam kasusnya Firly Bahuri dan kawan-kawan ini kan juga berkaitan dengan pemilu juga, diperpanjang supaya mereka bisa mengawal pemilu juga, kan begitu? Ya saya kira itu memang konteksnya. Jadi pretext nanti terhadap KPK itu soal keputusan diterimanya 5 tahun jabatan itu akan menjadi asumsi bahwa oke, kalau begitu Gibran akan diperkuat yang sama tuh. Nah pretext ini akan membahayakan demokrasi justru tahun pemilu. Ini akan jadi bahan acak-acakan dalam kampanye nanti itu. Dia akan dipersoalkan terus-menerus bahwa Presiden Jokowi bermain curang tuh, bahwa Gibran dimasukkan di situ dalam upaya untuk melengkapi ambisi Presiden Jokowi itu. Demikian juga soal KPK, Presiden Jokowi diam-diam memang menginginkan diperpanjang supaya ada aparat untuk mempertahankan rejimnya sampai dengan pemilu 2024. Tetapi bagi publik internasional dianggap ini melanggar prinsip pertama demokrasi, yaitu kesetaraan itu tidak boleh dimanfaatkan untuk satu orang. Jadi nggak setara justru permainan hari ini kan. Nah ini yang mau kita ajukan supaya pakar-pakar hukum tata negara bikin petisi dong. Masa kalian diem aja, kemampuan kalian berpikir tentang sistem tata negara diacak-acak hanya oleh kepentingan Presiden Jokowi terhadap Gibran tuh. Dan Gibran juga kita anjurkan supaya Anda masih muda tuh, Anda masih punya banyak waktu. Kenapa Anda memanfaatkan fasilitas yang curang hari ini kan? Tetap kita mesti anggap itu kecurangan dari segi etika bernegara itu. Jadi nggak boleh kecurangan itu dimaksimalkan justru ketika kita ada dalam keadaan yang bingung. Publik bingung siapa yang mau jadi wakil presiden. Semua menunggu fatwa Pak Jokowi. Lama-lama orang tahu, oh kalau begitu memang Pak Jokowi nggak mau kasih fatwa sebelum Gibran fix bisa mencalonkan diri sebagai wakil presiden. Nah ini akan membakar kemarahan PDIP. Ibu Mega pasti akan marah besar tuh. Karena sistem ini juga bertentangan dengan prinsip demokrasi yang dianut oleh PDIP. Apalagi Ibu Mega menganggap kalau begitu dari awal Pak Jokowi memang ingin menyingkirkan PDIP itu dengan membangun dinastinya sendiri itu. Padahal Ibu Mega tahu bahwa Pak Jokowi dibesarkan secara politik, secara selebritis oleh PDIP itu. Nah ini akan merusak pemilu ke depan. Saya bayangkan bahwa PDIP akan memboikot pemilu itu karena ini hal yang fundamental tuh, dan itu akan membahayakan lagi proses pemilihan berikutnya di mana kita bersiap-siap untuk melihat pemilu yang ya walaupun kita ragukan tapi hanya itu peralatan untuk membangun bangsa ini dengan sistem pemilu yang jurdil. Nah kalau sekarang orang anggap tidak akan ada pemilu yang jurdil kan udah diarahkan oleh Presiden Jokowi. Jadi dengan jawaban ini saya tegaskan lagi ya, berarti jawaban Anda yang terhadap pertanyaan saya pertama, walaupun saya sudah tahu jawabannya, Anda tidak percaya bahwa Pak Jokowi itu tidak mengarahkan PAN dan Golkar untuk bergabung dengan Pak Prabowo ya? Iya, terlalu terbuka, karungnya robekannya terlalu besar sehingga kita tahu kucing-kucing apa yang ada di dalamnya. Oke, baik. Terima kasih Bung Rocky. Ya, kalau kita tetap saja positioningnya 0% ya. Iya, sekali lagi ini analisis. Yes, oke.